Nah, materi pertama ini berjudul profesi kependidikan. Nah, profesi sendiri berarti bidang pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi keahlian, keterampilan, pendidikan, kode etik, dan lain-lain. Nah, adapun ciri-ciri dari profesi ada 6. Yang pertama itu standar untuk kerja, yang kedua lembaga pendidikan khusus, yang ketiga orientasi pendidikan, yang keempat kode etik profesi, yang kelima sistem imbalan, dan yang terakhir itu pengakuan dari masyarakat. Nah, kemudian kita berlanjut ke subbab selanjutnya yaitu perbedaan antara profesional dan sebagainya. Nah, profesional itu menunjuk orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, sedangkan profesionalisme itu menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang ketiga itu ada profesionalitas. Nah, profesionalitas ini mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Nah, yang keempat ada profesionalisasi. Profesionalisasi ini menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota dalam mencapai kriteria yang standar dalam penyampaiannya sebagai suatu profesi. Nah, sub terakhir dari materi pertama adalah tentang profesi pendidikan. Profesi pendidikan sendiri adalah bidang pekerjaan yang berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni tentang peran, hak, dan kewajiban guru. Nah, materi tentang peran, hak, dan kewajiban guru ini diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, dan ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual atau kecerdasannya. Nah, yang keempat itu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kelima, memperoleh manfaat sarana, prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Nah, yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Dan yang terakhir itu adalah memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang kependidikan. Kemudian subbab selanjutnya adalah hak guru. Nah, hak guru memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijabarkan tentang kewajiban guru, yaitu pertama, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima atau yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebab selanjutnya adalah peran guru sebagai sebuah profesi. Nah, peran guru sebagai sebuah profesi jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah role model atau memberikan teladan kepada siswa, karena fungsi guru adalah menjamin pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu motor penggerak. Nah, guru itu harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswanya untuk melakukan hal yang benar. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir, motivator. Nah, guru harus mampu memberikan dorongan atau semangat kepada siswa untuk menghadapi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan. Nah, subbab terakhir pada materi ini yakni peran guru dalam pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Yang pertama itu guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai sumber belajar, yang keempat guru sebagai fasilitator, yang kelima guru sebagai pembimbing, yang keenam guru sebagai demonstrator, yang ketujuh guru sebagai pengelola, yang kedelapan guru sebagai penasihat, yang kesembilan guru sebagai inovator, yang kesepuluh guru sebagai motivator, yang kesebelas guru sebagai pelatih, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Nah,
Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga. Nah, materi ketiga ini tentang kode etik profesi keguruan. Nah, kode etik guru memiliki pengertian, pedoman yang mengatur hubungan guru dengan rekan kerja, siswa dan orang tua, pimpinan dan masyarakat, serta peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian, penetapan kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Nah, penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Nah, sanksi yang didapatkan ketika melanggar kode etik ini adalah sanksi itu dapat diberikan oleh lembaga. Lembaga di sini adalah lembaga pendidikan atau profesi yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti peringatan tertulis maupun pencabutan lisensi. Nah, adapun kode etik guru di Indonesia adalah pertama, guru membimbing peserta didik untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana seolah sekolah sebaik-baiknya. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, yang ketujuh itu guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, adapun fungsi dari kode etik sendiri adalah sebagai pelindung dari dan pengembang bagi profesi. Nah, sedangkan alasan mengapa kode etik guru itu penting adalah yang pertama, kode etik itu melindungi pekerjaan sesuai dengan aturan dan praktik yang ditentukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu mengontrol munculnya ketidakpuasan dan perselisihan. Dan yang terakhir, melindungi praktisi di masyarakat. Nah, subbab terakhir pada materi ini adalah upaya mewujudkan kode etik guru, yakni yang pertama, meningkatkan kualitas pribadi guru, yang kedua meningkatkan pendidikan guru, yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir meningkatkan yang keempat memperkuat sistem pendidikan, yang kelima memperkuat kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru, yang keenam kebijakan pemerintah. Nah, itu saja materi ketiga. Selanjutnya materi keempat tentang sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pembagian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan layanan. Nah, sertifikasi guru ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalitas guru, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional itu lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Nah, sedangkan manfaat dari sertifikasi guru itu yang pertama melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang kedua melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidik yang tidak profesional, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip pelaksanaan sertifikasi guru. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2012, sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 dilaksanakan berbasis program studi berdasarkan ketentuan itu. Maka prinsip sertifikasi guru tahun 2012 dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru. Yang kedua, apabila rayon LPTK tidak memiliki program studi yang relevan, maka harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau PT pendukung yang memiliki program studi non-kependidikan yang relevan. Nah, yang terakhir, kerjasama antara rayon LPTK dengan PT pendukung lebih lanjut diatur dalam buku 4 Pedoman Sertifikasi tahun 2012. Nah, selanjutnya ada persyaratan tentang sertifikasi guru. Persyaratan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada persyaratan akademik, dan yang kedua itu ada persyaratan non-akademik. Nah, setelah memenuhi persyaratan itu kemudian masuk ke tahap mendapatkan sertifikat. Nah, proses mendapatkan sertifikat sendiri ada yang melalui prajabatan dan dalam jabatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan sertifikasi guru. Nah, pelaksanaan sertifikasi ini diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antar Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian, pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, kita masuk ke materi kelima, yaitu organisasi profesi guru. Nah, organisasi profesi keguruan ialah wadah yang berfungsi sebagai penampung dan
penyelesaian masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kemudian tujuan dari organisasi profesi guru adalah meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Nah, kemudian selanjutnya ada ruang lingkup organisasi profesi guru. Yang pertama itu bentuk dan corak organisasi. Nah, profesi kependidikan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama bentuk persatuan, yang kedua bentuk federasi, yang ketiga bentuk aliansi, dan yang terakhir ada bentuk asosiasi. Nah, yang kedua itu ada struktur dan kedudukan. Nah, struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama bersifat kearifan lokal, yang kedua bersifat nasional, dan yang terakhir bersifat internasional. Nah, keanggotaan organisasi profesi guru dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta organisasi profesi kedudukan kependidikan atau keguruan, dengan sendirinya keanggotaan organisasi profesi pendidikan akan jauh lebih beragam pula. Nah, yang terakhir pada materi ini adalah contoh organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, dan yang terakhir ada Kelompok Kerja Guru atau KKG. Nah, materi ke-6 adalah supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan sendiri merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih manusiawi atau humanis. Nah, kegiatan supervisi ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaannya. Nah, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, untuk dapat bagian yang perlu diperbaiki, selanjutnya tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru, yang kedua meningkatkan keefektifan kurikulum, yang ketiga meningkatkan keefektifan dan keefisienan saran dan prasarana yang ada, yang keempat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang kelima meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Nah, selanjutnya sasaran dari supervisi pendidikan. Nah, sasaran dari supervisi pendidikan adalah untuk mempromosikan dan membina orang-orang yang tidak profesional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka. Kemudian, fungsi dari supervisi pendidikan itu yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran, ruang lingkupnya sempit. Yang kedua, pemicu unsur yang terkait dengan pembelajaran. Nah, yang ketiga, membina dan memimpin. Selanjutnya ada prinsip supervisi. Nah, prinsip supervisi itu yang pertama, supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya realistis didasarkan kepada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional. Yang keempat, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada supervisi atau pengawasan manajerial bidang kurikulum. Yang kedua, bidang pendidikan. Yang ketiga ada bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, bidang sarana dan prasarana. Yang kelima, bidang keuangan. Yang keenam, bidang humas. Yang ketujuh, bidang ketatausahaan. Yang kedelapan atau yang terakhir ada bidang seputar pembelajaran. Nah, dimensi dari supervisi pendidikan sendiri ada 3. Yang pertama, bidang pendidikan personel dan peralatan. Yang kedua, unit kerja sebagai unit utama. Yang ketiga, uang dana khusus atau BNBP, dana bos dan anggaran nasional. Nah, yang keempat, tinjauan nasional dan sertifikasi guru. Nah, pelaksanaan supervisi pembelajaran dimulai dari observasi kelas, kemudian saling mengunjungi, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi mengajar, kemudian supervisi klinis, dan yang terakhir adalah kajian tindak. Nah, materi terakhir dari mind mapping ini adalah materi ke-7, yaitu kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, kualifikasi ini didefinisikan sebagai hal yang secara akademis dan teknik dapat diperlakukan untuk melakukan tingkat pekerjaan tertentu jenis kualifikasi. Nah, jenis kualifikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik ini pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, yang kedua ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Nah, kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah kompetensi yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Nah, tujuan dari ini adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Yang keempat, atau yang terakhir, meningkatkan profesionalitas guru. Nah,
Nah, selanjutnya ada usaha-usaha dalam pembinaan profesi guru. Yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua pertemuan pribadi, yang ketiga ada rapat dewan guru, yang keempat kunjungan antara kelas, yang kelima kunjungan sekolah, dan yang keenam ada penataran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.